Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala katanya la yatimmu li faqirin, tidak sempurna bagi orang yang fakir, orang yang sangat membutuhkan, orang yang sangat membutuhkan cinta Allah Subhanahu wa taala, kecuali illa in kana dzamalin. Satu, kecuali dia itu adalah orang yang kaya. Pertama bukan mal, deh, mal terakhir. Illa in kana dza halin, dia itu memiliki kondisi kerohanian yang bagus. Tadi itu ya semua perilakunya bagus, ya kan? Yang kedua, wada makolin, dia itu bisa bacot. Artinya ketika dia memberikan nasihat kepada orang lain itu mengandung keilmuan, baik ilmu agama atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wada mali, ya kan? Dan dia ini juga seseorang yang memiliki harta. Artinya tiga hal ini itu merupakan modal utama bagi seorang fakir, bagi seseorang untuk bisa menyampaikan agar bisa dakwahnya itu diterima oleh orang lain. Karena apa? Karena ketika dia itu tidak punya harta misalnya, tapi dia punya makol, punya ucapan, bisa jadi diterima oleh orang lain, ya kan? Atau ketika dia tidak punya makol, tidak punya katakanlah kepiawaian dalam berbicara, dia bisa mengajari orang lain, mengajak orang lain melalui apa? Perilakunya, kondisi kerohaniannya yang bagus. Apapun itu. Dalam riwayat yang lain, fi riwayatin ana ma'a abdi idza dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, dan aku ini bersama dengan hambaku, bersama dengan manusia ketika manusia itu berzikir kepadaku dan dua bibirnya itu bergerak oleh. Ya selagi dia berzikir, berarti ini kan zikir lisan nih. Zikir lisan berarti ya mungkin ini untuk golongan mutadi gitulah ya. Zikirnya zikir lisan nih. Ketika bibirnya itu masih bergerak, bibirnya masih bergerak untuk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, masih bergerak. Selagi bibirnya bergerak, maka Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya. Artinya dia dalam lindungan Allah taala, dalam cinta Allah taala, dalam rahmat Allah taala, dalam ampunan Allah taala. Tapi kalau tidak, atau gimana efek dari zikir itu? Apakah zikirnya itu memberikan efek positif kepada dirinya atau tidak? Kalau zikir yang memberikan efek positif kepada seorang manusia, maka itu akan tercermin di dalam perilakunya. Tangan gak pernah usil ke orang lain, gitu kan? Misalnya nyembunyiin apa sendal, ngumpetin baju, gitu kan? Nyebutkan rokok segala macam. Padahal bukan rokok dirinya tapi rokok temennya gitu. Dan seterusnya. Tangannya nggak pernah usir. Pikirannya, pandangannya, lisannya, perbuatannya itu akan baik. Nah disitulah manusia itu akan menjadi apa? Al-dhahir bira'atul batin. Dhahir manusia itu akan menjadi cerminan dari batin ketika apa? Ketika hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, maka kebersihan hatinya itu terlihat dalam perilaku. Nah, eta gak bakalan gosok barang punya orang lain, gak bakalan nyuri, gak bakalan ngambil rokok temennya tanpa izin, kecuali dengan izinnya, tuh kan. Nah kalau kita kan seringnya jadi misal rokok, bab rokok, misal rokok nih, kita habis makan ya jadi makan, nggak punya rokok. Nah terus ngeliat temennya lagi kebetulan lagi ngapain, lagi tidur apa gitu. Kita mengambil aja, diambil di rokok. Nah berarti itu kan membuktikan bahwa perbuatannya belum baik. Nah maka hatinya pun sama belum baik. Nah, ya ikhlasnya kepaksa. Ikhlas tambah. Jadi mah bagusnya minta izin dulu, minta izin dulu gitu kan ke orang yang punya, baru setelah itu
Sama aja. Kecuali memang udah ada keikhlasan dari pemiliknya. Sok misalkan ajari, kalau misalnya tidur sekalipun, saya misalnya kemana, kalau pengen rokok silahkan ambil. Itu bukan masalah. Tuh. Atau itu berarti ikhlasnya kepaksa, ya. Karena udah nggak ada itu kan. Warawa syekhani marfu'an yaqul wa kana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yaqul akhiru kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mali ahabbu ila Allah taala. Sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan akhir dari ucapan yang aku meninggalkan Rasulullah, artinya sebelum Rasulullah meninggal, itu adalah ucapanku, ya Rasulullah, amal yang paling dicintai Allah Ta'ala itu amal apa? Qala antamu tawalisan faradbun min dzikrillah, kau meninggal dan lisan basah karena zikir kepada Allah Ta'ala. Oke, sebelum ke situ, jadi Mu'adz bin Jabal sedikit cerita. Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Nabi yang paling cerdas, di antara sahabat Nabi yang cerdas-cerdas bilangnya, Mu'adz bin Jabal. Jadi salah satu fuqaha sahabat, ahli fikihnya para sahabat, maka di mana beliau itu pada suatu hari diutus oleh Rasulullah SAW ke daerah Yaman yang ada di kota Zabid. Ya Rasulullah, kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, madza tahkum? Bimadza tahkum? Wahai Mu'adz bin Jabal, ketika engkau sudah diutus ke sana, sampai ke sana ke Yaman, dengan apa engkau itu akan memakai hukum? Qala bil kitab wa sunnah, dengan Al-Quran dan hadis. Terus bil kitabillah, dengan kitab Allah. Qala fa'ilam tajid, ketika engkau tidak menemukan hukum itu di dalam Al-Quran, qala bis sunnah, maka dengan sunnati Rasulillah, hadisnya Rasulullah. Qala fa'ilam tajid, ketika engkau tidak menemukan di dalam Al-Quran, gak ada, di dalam hadis gak ada, qala ajtahidu ra'i wala aqdan, saya maka beristihad. Beristihad artinya menggunakan kias dan wala alu, dan saya tidak teledor dalam penggunaan kias. Ya, artinya sahabat ini, yang Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang paling cerdas, sehingga pertanyaannya itu kayak ecek-ecek gitu. Sehingga kalau nanya itu coba sih bertanya yang rada berkualitas gitu. Yang berbobot gitu loh kalau bertanya. Itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Jadi kalau nggak sulit itu berarti enteng bobotnya. Ya. Lanjut, nah kata beliau, saya bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal yang paling bagus itu apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Ini kan berbeda dengan redaksi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh siapa tadi? Gak disebutin ya, langsung ya. Lebih fokus. Amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Dan kalau yang awal, ya Rasulullah, amal sebaik-baiknya amal itu apa? Kan beda. Sebaik-baiknya amal sama amal yang paling dicintai. Amal yang terbaik belum tentu amal yang dicintai. Tapi kalau amal yang paling dicintai, jelas itu yang terbaik. Gitu. Nah, itulah kecerdasan dari Mu'adz bin Jabal yang menjadi percontohan diri kita, bahwa ketika bertanya, mengiskalkan sesuatu, itu harus memiliki bobot yang
lumayan gitu ya. Nah kata Rasulullah, antamu tawalisanu karutbun min dzikrillah, engkau meninggal dan lisanmu itu basah oleh karena zikir kepada Allah Ta'ala. Ini juga merupakan salah satu dalil dari zikir lisan, tuh kan? Ya karena memang di antara para ahli sufi ini berbeda pendapat mengenai zikir yang paling baik antara zikir lisan dengan zikir apa? Zikir sir atau zikir khafi itu ya. Zikir hati, zikir qalbi, zikir sirri, zikir ruhi dibandingkan dengan zikir lisan. Ya, karena memang dohir dari hadis-hadis yang kita baca tadi sudah ada dua hadis, itu menunjukkan keutamaan dari zikir lisan. Nah, makanya sampai saya kan abah zikir lisan baik. Ya, la ilaha illallah gitu kan. Kelihatan artinya dari ini. Kelihatan zikir lisan. Oke, ini adalah salah satu dalil mengenai apa? Keutamaan zikir. Bahwa zikir ini merupakan, terutama zikir lisan. Zikir lisan ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, wa fi sahih marfu'an, inna likulli syai'in shaqalatan. Sungguhnya segala sesuatu itu memiliki penjernih. Di setim gitu ya. Kalau mobil itu di setim. Segala sesuatu itu memiliki pembersih, penjernih. Baina shaqalatal qulubi dzikrullah, dan sesungguhnya yang membersihkan hati itu adalah zikir kepada Allah. Wa ma min syai'in anja min adzabillahi min dzikrillah, dan tidak ada sesuatu yang paling selamat dari zikir Allah, dari azab, dari siksanya Allah Ta'ala daripada zikir kepada Allah. Artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyelamatkan seseorang dari azabnya Allah Ta'ala. Dan zikir itu juga dapat membersihkan hati. Sebagaimana besi yang berkarat, nah itu bisa dibersihkan dengan apa? Dengan batu, dengan sabun, dengan sikat amplas gitulah ya. Maka hati pun sama. Hati yang berkerak, hati yang berkarat itu bisa digosok dengan hati. Maka nanti akan ada penjelasan juga bahwa kenapa zikir jahar itu lebih efektif daripada zikir khafi bagi mereka yang hatinya itu masih kotor. Yaitu itu kayak ngamplas besi yang karatan. Tuh. Atau benda apapun lah yang misalkan gelasnya itu kotor. Nah, sampai berkerak otomatis harus pakai sabun, harus pakai sikat terus gitu kan, gosok gitu. Sebagaimana dengan barang benda-benda yang kotor, maka hati kita pun sama. Ketika kotor, atau zikirnya kudu bedas. La ilaha illallah gitu lah. Illallah gitu. Bedas. Udahlah. Jadi ngamplas pakai kain aja, jadi ngamplas besi yang karatan pakai kain. Tuh irah bersih nata mah bersih tapi irah apa? Paut. Terus. Aduh, oke lanjut. Qalu walal jihadu fisabilillah, kata sahabat. Terus bagaimana dengan jihad wahai Rasulullah? Apakah zikir itu lebih utama daripada jihad fisabilillah? Nah kata Rasul, wala an yudraba bisayfika hatta yanqati. Wala an yudraba bisayfika hatta yanqati, dan tetap lebih utama daripada kau itu dipukul dengan pedangmu sampai pedangmu itu terputus patah. Itu pun sama artinya. Zikir itu lebih utama daripada jihad. Nah, tinggal jihad ini diartikan dengan apa ini? Ya kan? Jihad ini kan ada jihad fisik, artinya perang dengan musuh-musuh orang Islam. Ada juga jihad yang sifatnya abstrak. Jihad dengan diri sendiri, dengan nafsu, dengan iblis yang ada dalam diri kita. Ya kan? Nah, tentunya jihad yang paling utama itu adalah menjihati diri sendiri.
memerangi diri sendiri supaya nafsu itu kalah, nafsu itu tunduk. Bukan kita yang tunduk kepada nafsu, tapi nafsu yang tunduk kepada kita. Itu. Jadi bukan kita yang menuruti nafsu, tapi justru nafsu yang menuruti diri kita. Nafsu misalkan hayang sare, nah, orang tak hayang sare, atau melek hayang ngopinya. Tapi kalau kita kan nafsunya pengen tidur, batu kamayangan, kesah sare bae buruk lah, nah, najar ngaji ya, gitu. Itu berarti belum tunduk gitu ya, nafsu kita belum tunduk oleh kita. Nah, oke lanjut, masih panjang, belum panjang. Warabna hibban fi sahih marfu'an la yadhkurullaha qaumun fid dunya 'alal furushil mumahadah yudkhiluhumullahu ad-darajatil ula. Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, ya hadis sahih dia menurut Ibnu Hibban. Sungguh ada suatu kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala di dunia, tapi zikirnya itu ketika mereka berada di atas kasur yang sudah disiapkan. Gitu. Jadi orangnya mati tidur ya, orangnya mati tidur, tetapi dia termasuk orang yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gambaran dari apa itu? Dari seseorang yang hatinya sudah hidup, ya kan? Yang zikir itu sudah tamakkana fi qalbihi, zikirnya sudah menancap, merasuk ke dalam hatinya, sehingga meskipun lisannya nggak zikir, meskipun dia dalam keadaan tidur, tetap dia itu termasuk kategori orang-orang yang berzikir. Beda dengan para pemula, beda dengan para pemula ya. Kalau pemula kan zikirnya cuma lisan. Ketika lisan berhenti, maka zikirnya selesai. Orang sama, ya kan? Tapi kalau mereka para arifin lah, para solihin, mereka itu sudah zikirnya sudah bahkan najan kersare ya, najan maneh nasare, manehna masuk ke dalam kategori orang-orang yang berzikir. Zikir sendiri, otomatis. Oke, warwas syekhani marfu'an hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis riwayat Imam Sahih Bukhari dan Muslim juga menyebutkan masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala itu adalah perumpamaan dari orang yang hidup dan mati. Berarti kalau orang yang hobi berzikir berarti dia hidup. Berarti nu teu daek zikir berarti paeh. Tinggal milih jadi jelema hirup, jadi jelema paeh. Gitu. Paeh. Bobongkong tah mah. Bobongkong hirup tah mah. Lanjut. Warawal Imam Ahmad wa Tabarani, dan riwayat Imam Ahmad dan Tabarani anna rajulan qala ya Rasulullah. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Tabarani meriwayatkan ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, ayul mujahidin a'dhamu ajran. Manakah orang yang berjihad yang pahalanya lebih besar, yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum dzikrullah. Jadi kalau ada orang-orang yang berjihad fisabilillah, ya kan, peranglah, perangi kalau zaman dulu ini mah orang-orang yang memerangi orang-orang kafir. Mana mereka yang paling utama itu mana? Tetap yang paling banyak zikirnya itu adalah orang yang paling agung atau paling besar pahalanya. Sementara sholat, terus diantara orang-orang yang sholat ini mana yang paling utama, paling besar pahalanya? Tetap sama, orang yang paling banyak zikirnya. Wa zakat, orang yang banyak mengeluarkan zakat, mana yang paling utama? Tetap orang yang banyak zikirnya, paling banyak zikirnya. Wa sadaqah, dan ahli sedekah pun sama. Kita sedekah ratusan ribu, ratusan dolar, jutaan dolar bahkan misalnya. Di antara orang-orang yang ahli sedekah, mana yang paling utama? Tetap orang yang ahli sedekah plus zikir. Itu tuh. Ahli sedekah doang, kurang zikir, kurang utama. Orang yang zikir doang tanpa sedekah, itu sama. Gitu. Kecuali manehna fakir, miskin gitu, beda deh mah. Makanya dalam sebuah hadis, Zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ada nih
generasi para sahabat ya, itu kan ada dua kelas lah katakanlah. Ada yang kelas VIP, yang kaya-kaya, yang sugi-sugi. Ada yang miskin-miskin, ecek-ecek. Tapi ulah dia sahabat ya, Mas. Iri tuh. Kata mereka, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, mereka ini orang-orang yang kaya. Mereka itu ngeborong pahala. Ya kan? Mendapatkan banyak pahala karena apa? Karena lantaran mereka ini punya duit. Sementara kami orang miskin, apa yang kami sedekahkan ke orang lain? Ya Allah, wahai Rasulullah, gitu, ngeluh barangnya mah. Para sahabat ini ngeluh dari golongan yang non VIP ini, ya kan, ngeluh. Kata Rasulullah, ala innallaha qad ja'ala fikum fi amalikum shadaqah. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjadikan amal-amal kalian itu sudah mengandung sedekah. Inna likulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih subhanallah, 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 sedekah sarua eta. Wa inna likulli tahlilatin shadaqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah. Wa inna likulli tahmidin alhamdulillah, 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 sedekah masuk. Nah, yang pada akhirnya, ya Rasulullah, apa yang kau ajarkan kepada kami? Bahwa setiap tahlil itu sedekah, bahwa setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, terus setiap tasbih sedekah. Ini juga dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Jadi tetap gak mau kesaingin orang-orang yang kaya tuh. Nah, kata Rasulullah SAW, ya udah, sungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan manusia sesuai dengan kadarnya, ya kan? Artinya orang yang kaya, ya dia memiliki potensi yang besar untuk lebih banyak beramal baik daripada orang miskin. Makanya nanti juga ada sebuah perkataan dari Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, katanya la yatimmu li faqirin. Tidak sempurna bagi orang yang fakir, orang yang sangat membutuhkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kecuali illa in kana dzamalin. Satu, kecuali dia itu adalah orang yang kaya. Pertama bukan mal, deh, mal terakhir. Illa in kana halin. Dia itu memiliki kondisi kerohanian yang bagus. Tadi itu ya semua perilakunya bagus, ya kan? Yang kedua, wada makolin, dia itu bisa bacot. Artinya ketika dia memberikan nasihat kepada orang lain, itu mengandung keilmuan, baik ilmu agama atau ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wada mali, ya kan? Dan dia ini juga seseorang yang memiliki harta. Artinya tiga hal ini itu merupakan modal utama bagi seorang fakir, bagi seseorang untuk bisa menyampaikan agar bisa dakwahnya itu diterima oleh orang lain. Karena apa? Karena ketika dia itu tidak punya harta misalnya, tapi dia punya makol, punya ucapan, bisa jadi diterima oleh orang lain, ya kan? Atau ketika dia tidak punya makol, tidak punya katakanlah kepiawaian dalam berbicara, dia bisa mengajari orang lain, mengajak orang lain melalui perilakunya, kondisi kerohaniannya yang bagus. Atau misalnya dua-duanya nggak punya, dia mah hal nggak punya, makol nggak punya, ya otomatis duit dong. Bisa mengajak kebaikan ke orang lain untuk duit, guys. Misalkan amaja kan terbaik baik ngaji, guys. Iya, setiap satu pengajian 50.000, senang kan? Akhirnya termotivasi. Nah, sehingga memang punya peranan lah dalam dakwah itu. Nah, sehingga dakwah yang sukses itu adalah melalui tiga hal ini. Apa tadi? Makol, ya, keilmuan. Kemudian yang kedua adalah kondisi kerohanian. Yang ketiga itu fulus gitu. Supaya apa? Supaya orang lain bisa diajak menuju kebaikan. Itu nanti di belakang ada, tenang. Karena ulah buru-buru pulang. Aduh, mana tadi? Aktsaruhum dzikran, cuma salat lanjut selesai. Aktsaruhum dzikran. Qala Abu Bakar li Umar. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Aba Hafs, dhahaba dzakiruna bi kulli khair."
Setelah mendengar ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu berdiskusi. Katanya, kata Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar, wahai Abu Hafs, wahai Sayyidina Umar, orang-orang yang berzikir itu memborong semua kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Iya benar. Orang segala sesuatu itu ada pada zikir. Makanya di penjelasan yang sebelumnya, wa ajma'al qaumu ala anna umdatat tariq al-iktsaru min dzikrillah. Para kaum sufi sepakat bahwasanya umdah, pondasi, dasar atau tiang utama dalam thariqah itu adalah zikir. Al-iktsaru min dzikrillah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejam ya. Warawat Tabarani marfu'an laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Dan juga ahlu surga itu tidak ada penyesalan dalam diri mereka kecuali ada satu saat ketika mereka di dunia mereka tidak berzikir kepada Allah taala. Jadi teringat, seandainya kalau waktu-waktu yang kosong yang harusnya itu berzikir ke Allah taala, itu kok malah saya gunakan untuk tidur. Nah, ini ada penyesalan nanti bagi para penduduk surga. Itu untuk ini hadis Imam Tabarani, dan yang seterusnya warawat Tabarani aidan marfu'an malam yadhkurillaha faqad bari'a minal iman. Barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah taala, maka dia telah kosong dari keimanan, maka telah bebas dari keimanan. Makanya orang-orang yang tidak mau berzikir ke Allah taala, apalagi orang yang memusuhi ahli zikir, berarti dalam imannya diragukan. Itu. Tapi kita tidak memiliki hak untuk memvonis mereka, kamu bukan orang yang beriman. Kenapa? Kamu membenci orang-orang yang ahli zikir. Nggak boleh. Karena ini kan untuk konsumsi pribadi gitu kan, untuk konsumsi pribadi, sehingga nggak perlu kita ini menuding-nuding orang lain, kamu bukan orang yang beriman. Jeung naon gitu, nggak ada faedahnya buat kita. Nah, setidaknya kita tahu apa tanda-tanda atau indikasi-indikasi kekosongan iman seseorang, di mana ketika dia itu tidak mau zikir, terlebih lagi memusuhi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahaya tawabinya, bahaya tawabi. Oke, hadis Tabarani yaqulullahu azza wa jalla ya ibn Adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Dalam hadis Imam Tabarani, Allah taala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya ketika engkau itu zikir kepadaku, maka hakikatnya engkau syukur kepadaku. Dan ketika engkau lupa kepadaku, maka engkau telah kufur kepadaku. Nah, kemudian yang dimaksud dengan lupa itu apa? Ada dua macam ternyata. Nisyan atau lupa itu ada dua macam. Yang pertama, wa hadzal nisyan yutlaqu ala nisyani ghaflatil jahli billahi wal isyraki bihi, yaitu lalai yang sebabnya adalah kebodohan, ketidakkenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyekutuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tentang Allah nggak tahu, ya kan? Dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun di dalam hati, sehingga dia lupa. Ketika dia lupa, ya nggak mau zikir. Padahal dengan dia berzikir otomatis dia telah bersyukur kepada Allah taala. Ya kan? Ketika dia bersyukur kepada Allah taala, maka dia itu akan menjadi kekasihnya Allah taala. Dan sebaliknya, orang yang lupa untuk berzikir kepada Allah taala dan tidak mau zikir kepada Allah taala, hakikatnya dia kufur. Kufur itu kafara yakfuru kufran, kan kafara yakfiru kufran. Itu arti aslinya menutup. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang tertutup dari Allah taala. Artinya Allah taala nggak bakalan memperhatikan dirinya, nggak bakalan melimpahkan kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada dirinya. Itu satu. Jadi dia lupa karena nggak tahu tentang Allah taala atau bodoh tentang Allah taala, dan juga dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa ala nisyani ghaflatil i'rad anil haq. Dan juga penggunaan yang kedua, lupa itu maksudnya adalah dia memang berpaling, nggak mau. Tadi nggak kenal sama Allah. Kalau ini sudah tahu, oh Allah itu adalah Zat yang Maha Pencipta, adalah kekasihnya semua manusia, dan saya sebagai manusia itu harus taat kepada Allah Ta'ala, tapi dia nggak mau berpaling.
Gitu. Sehingga nggak hanya zikir saja, tapi semua perintah Allah Taala dia tolak. Nah, yang seperti inilah yang bahaya. Wa tariquhu mazmumun. Tapi dua-duanya pun sama bahaya, sama gak bagusnya. Dan kedua-duanya tariqun nisyan mazmumun. Pokok lupa kepada Allah Taala dengan tidak berzikir kepada Allah Taala itu buruk. Gitu. Fa in qila fa ayyuhuma anfa adzikru munfaridan aw jama'atan wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum ditutup, maka yang mau bertanya. Marfu'an halim marfu' yaqulu dawu sapa Allah azza wa jalla hadis qudsi. Ana utawi ingsun iku inda dzanni abdi iku tetep ing dalem sandinge sangkaan hamba ingsun bi kelawan ingsun Allah. Wa anan hal utawi ingsun iku mahu ing dalem sartane Allah idza dzakaroni lan nalikane zikir sapa man ing ingsun. Afi riwayatin lan ing dalem riwayat kang weneh ana utawi ingsun iku ma abdi iku tetep ing dalem sartane hamba ingsun idza dzakaroni nalikane zikir sapa abdi ing ingsun. Wa taharrakat lan dadi gerak bi kelawan ingsun apa syafatahu apa lambe lorone man atau abdi. Wa kana lan ana sapa Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yaqul ngendika sapa Muadz bin Jabal akhiru kalamin utai akhir pembicaraan faraqtu kang misah kang gawe pisah sapa ingsun alaihi ing atase akhir kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku an qultu iku yen ngucap sapa ingsun ayyul a'mali di amal ahabu utawi di amal ahabu iku kang luweh demen ilallahi taala maring Allah taala qala dawu sapa rasul anta muta iku yen to maut sapa sira walisanu kalan utawi lisan sira iku radbun iku basah min zikrillahi saking atau krono zikir Allah. Wa fi sahih lan ing dalam kitab sahih Bukhari marfu'an halidin marfu' inna li kulli syai'in iku tetep inna temen setuhune li kulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suci sokolatan utawi pijakan. Wa inna sokolatal atau penjernih ya, penjernih. Sokolatan utawi penjernih. Wa inna sokolatal qulubi zikrullah lan temen setuhune penjernihe pira-pira hati iku zikrullahi iku zikir Allah. Wa ma min syai'in lan ora min syai'in saking suci-suci anja kang luwih nyelametaken min adzabillahi saking azab Allah min zikrillahi tinimbang zikir Allah. Qalu padha ngucap sapa sahabat. Wal jihadu fisabilillah lan ora jihad fisabilillah ing dalam jalan Allah. Qala dawu sapa Rasul walal jihadu fisabilillah lan ora jihad fisabilillah. Walau an yudraba lan senajan ento den pukul sapa man bisa fihi kelawan pedang iman hatta yang kotea sehingga dari kapegot sapa man. Warawalan ngriwayataken sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban fi sahihihi ing dalam sahih Ibnu Hibban marfu'an halid dan marfu'akan. Layat kurna yakti teman-teman zikir ing Allah sapa kaumun siji kaum fid dunya ing dalam dunia alal furusy yang atase pira-pira kasur al mumahadati kang den siapaken yudkhiluhum manjingaken ing kaum sapa Allah ad-darajat ing pira-pira derajat al ula kang luhur-luhur. Warawalan ngriwayataken sapa Syekhoni Imam Bukhari al Muslim marfu'an halidin marfu'akan masalul ladzi utawi sepadane wong yadhkuru kang zikir sapa alladzi Allah ing Allah walladzi lan wong la yadhkuru kang ora zikir sapa alladzi Allah ing Allah iku masalul hayyi wal maiti iku sepadane wong kang urip wal maiti lan wong kang mati. Para orang ngriwayataken sapa Imam Ahmad Imam Ahmad wa Tabarani lan Imam Tabarani ana rajulan ing temen setuhune wong lanang iku kala dawuh sapa iku kala ngucap sapa rajul ya Rasulullah duh Rasulullah ayul mujahidina utawi ndi pira-pira kang jihad iku azamu iku luwih agung apane ajron pahalane kala dawuh sapa Rasul aktsaruhum utawi a'dhamul mujahidina ajron
iku aktsaruhum iku kang paling akeh-akeh mujahidin apa ni zikron zikire lillahi maring Allah. Suma zakara mangkono ini nyebutaken sapa Rasul salat yang salat wa zakat lan zakat wal hajjalan haji wa sadaqah lan sedekah kullu dzalika utawa sakabeh mangkono mazkur wa Rasulullah an hale utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh aktsaruhum lahu dzikra. Iku paling akeh-akeh mujahidin lahu kedua atau musallin tong akeh lah lahu kedua Allah apa ni dzikron dzikire. Faqala Abu Bakar li Umar faqala maka ngucap sapa Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar li Umar Sayyidina Umar ya Abu Hafiz Abu Hafiz zahaba dzakiruna zahaba lunga sapa dzakiruna pra-pra kang zikir bi kulli khairin kelawan saben-saben kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ajal nggih. Warawalan ngriwayataken sapa Tabarani Imam Tabarani marfu'an halid dan marfu'aken laisa ora ana. Yatahassaru iku laisa ora ana yatahassaru iku nyesel sapa ahlul jannati sapa penduduk surga illa ala sa'atin angin ing atase waktu marot kang lewat apa sa'ah bihim kelawan ahlul jannah. Lam yadhkuru kang ora padha zikir sapa ahlul jannah Allah ing Allah fiha ing dalam sa'ah. Warawalan ngriwayataken sapa Tabarani Imam Tabarani aidon halim marfu'an halim marfu' man utai saben wong lam yadhkur kang ora zikir sapa man Allah ing Allah. Faqad baria mongko teman-teman lepas sapa man dal imani atau kosong ya. Faqad baria mongko teman-teman kosong atau lepas atau bebas minal imani saking iman. Waqala Syahabul Mawahib waqala ngucap sapa Syahabul Mawahib wa man nasiya man utawi sapane wong nasiya kang lali sapa man Allah taala ing Allah taala faqad kafara bihi mongko teman-teman kufur sapa man bihi kelawan Allah. Ya hadis Tabarani krana hadis Imam Tabarani yaqulu dawu sapa Allah azza wa jalla ya ibn Adam ya anak Adam. Innaka tamnastuni sira iku idza zakartani iku nalikane zikir sapa sira ing ingsun syakartani maka syukur sapa sira ing ingsun. Wa idza nasitani maulan nalikane lali sapa sira ing ingsun kafartani maka kufur sapa sira ing ingsun. Qala ngucap sapa Imam Abul Mawahib wa hadan nisyan lan iki kelalian kelupaan iku yutlaku iku dan gunaaken ala nisyani ghaflatil jahli billah ing atase laline nisyan lali ghaflah lali lupa sama al jahli billah karena ora jahil ora ngerti ora uruh billahi kelawan Allah wal isyraki lan nyekutuaken bihi kelawan Allah. Satu penggunaan pertama. Yang kedua wala nisyani ghaflatil i'rad lan ing atase laline ghaflah kelalaian al i'rad berpaling anil haqqi saking Allah wa tariquhu lan utawi tariqun nisyan iku mazmumun iku den caci fa intila lanjut. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.